Ekor bat masih ada katanya, bahkan beberapa gadis yang hamil akibat pemerkosa atau tidak mampu menyusui bayi mereka karena kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Marina Surya Fitri Hayadi dari Prodi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini aku akan membahas perempuan dalam bayang-bayang perang melalui kacamata analisa feminis terhadap kekerasan gender yang terjadi pada civil war di Sudan. Jadi di Sudan itu sedang terjadi perang sipil atau civil war yang terjadi antara Sudan Armed Forces atau SAF dengan Rapid Support Forces atau RSF yang telah berlangsung sejak 2023 hingga hari ini. Jadi fokus feminis itu berfokus pada menyuarakan kesetaraan gender, di mana emansipasi terhadap perempuan itu selalu diangkat dalam kajian feminis ini. Karena dalam feminis itu, perempuan itu seringkali dijadikan objek oleh orang-orang yang patriarkal, sehingga perempuan itu posisinya termarginalkan gitu loh teman-teman. Jadi perempuan kayak nggak ada porsi, bahkan jarang, masih banyak hak-hak perempuan yang ada di dunia ini tuh yang masih nggak setara dengan laki-laki. Terus apakah feminisme itu bermaksud mengangkat perempuan lalu menjatuhkan laki-laki? Enggak begitu teman-teman. Jadi kayak yang tadi udah aku bilang, fokusnya itu pada kesetaraan gender. Cuman kalau misalnya kayak kita lihat ya, bukan hari ini aja, dari dulu gitu ya, secara sosial itu perempuan menjadi kaum yang sering termarginalkan. Maka dari itu akhirnya feminisme ini lebih fokus kepada membangun atau uh, menciptakan ruang bahwa perempuan itu juga memiliki hak yang sama setara dengan laki-laki. Perang dan perebutan kekuasaan yang terjadi juga harus dilihat dari segi gender gitu. Kalau misalnya realis berbicara tentang pokoknya kekuasaan itu harus didapat dengan cara apapun, lalu siapa yang akan menjamin hak-hak perempuan yang bahkan perempuan itu sebenarnya dari awal tidak dilibatkan dalam perang ini? Nah, teman-teman, hal ini tuh terlihat jelas terhadap civil war yang terjadi di Sudan gitu. Ketika perempuan dijadikan medan pertempuran simbolis maupun fisik gitu untuk menunjukkan superioritas laki-laki yang megang militer tersebut gitu. Dan kalau kita lihat berita ya, akhir-akhir ini banyak banget berita tentang bagaimana perempuan di Sudan itu sangat life in suffer, menderita gitu. Karena banyak dari mereka yang diperkosa, dilecehkan, dibunuh, bahkan sekedar mendapatkan hak hidup aja, hak bersuara aja tuh mereka nggak dapat gitu. Apalagi hak-hak yang lain, apalagi hak-hak untuk benar-benar hidup dengan tenang. Lebih dari 150 perempuan Sudan mengalami pemerkosaan dan pelecehan seksual. Dan tidak hanya itu teman-teman, Amnesty International juga melaporkan bahwasannya ada kekerasan yang dilakukan oleh RSF, yaitu RSF melakukan perbudakan terhadap perempuan selama 30 hari. Terus juga penyiksaan, belum lagi pembunuhan, dan dalam konflik yang terjadi di Sudan itu, laki-laki diposisikan sebagai kelompok yang memiliki superioritas lebih tinggi daripada perempuan, di mana semua yang terjadi di medan perang itu didominasi oleh laki-laki yang memperkuat hierarki maskulinitas. Ketika laki-laki dijadikan sebagai aktor utama dalam perang, tetapi sedangkan perempuan boro-boro dijadikan aktor, dilihat sebagai manusia mempunyai hak hidup aja tuh enggak, teman-teman. So mungkin ini closing statement dari saya sebagai perempuan. Saya sebagai perempuan pun menyadari bahwa tidak hanya secara domestik, tapi memang secara internasional, perempuan itu banyak dimanfaatkan atau diinjak-injak oleh pemikiran-pemikiran patriarkal yang mengakar dan merasa lebih superior dibanding perempuan. Dan buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana, khususnya yang ada di Sudan, Gaza, yang sedang menderita, apalagi
mengalami penindasan yang patriarkal di luar sana. Saya berharap kalian kuat. Suara kita harus didengar dunia, karena dunia harus tahu bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai perempuan, mempunyai hak yang sama di mata dunia. Mempunyai suara yang juga harus didengar, bukan untuk ditindas. Dan yang terpenting adalah pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan patriarkal yang menindas perempuan itu harus segera dihapuskan dari dunia ini demi kesejahteraan semua orang, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki, karena bagaimanapun juga perempuanlah yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa. Jadi di mana letak hormat kepada perempuan, di mana letak rasa menghargai kepada perempuan ketika perempuan itu yang bisa menjadi pelahir generasi penerus bangsa justru malah dimatikan suaranya, dimatikan hak asasinya, dibunuh. So, itu tadi pembahasan dari aku mengenai konflik civil war yang terjadi di Sudan dari kacamata feminisme. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perempuan yang mau awal. Then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lived to attendance, so